Oke, kami adalah mahasiswa SA Unggul. Kita di sini bertiga ingin memberikan tugas sebenarnya ya UTS. Iya. Podcast tentang berbincang-bincang dengan materi pengenalan diri. Nah, di sini kita ya pengenalan terhadap hobi kita sendiri-sendiri masing-masing. Dan di sini juga kita berbincang-bincang saja sih sebenarnya. Kayak mungkin kita mulai dari asal mula hobi kita gak sih? Boleh sih. Boleh banget. Asal mula hobi. Tapi kita pengenalan diri dulu gak sih? Oh iya boleh. Kayak iya boleh juga. Mengenalin diri. Jadi dengan siapa nih? Pertama, abang siapa? Saya di sini Ivan. Saya di sini dengan Fajar. Saya Wildan. Oke. Sudah baik, kita akan mulai dari apa sih dasar hobi kita atau pengembangan yang ada di diri kita ya. Mungkin dari Bung Ivan gimana? Kalau dari saya hobi ya, kalau bicara tentang hobi sih dari kecil saya emang ini di sini boleh pakai gue lo nggak sih? Boleh, bebas ya. Saya rada kaku kalau pakai saya di sini. Enjoy aja ya. Jadi gue dari kecil itu sebenarnya udah kayak dikenalin banget sama bokap gue itu tentang sepak bola. Sepak bola ya. Dari dulu emang gue di sekitar perumahan gue tuh suka banget dengan main bola depan rumah sampai ya paling batasnya sampai maghrib. Kalau belum maghrib belum mudahan. Nah, kalau dari gue sendiri ya, entah kenapa dari dulu kecil ya, nggak ada minat sama sekali sama bola kaki. Paling bola tangan kayak mungkin bulu tangkis atau volley itu antara dua itu. Oke, gue tuh dari kecil ya senang aja kayak yang lain pada main bola, paling gue coba jadi kiper karena nggak bisa. Makanya mungkin dari kecil tuh main bulu tangkis aja. Mungkin itu sih. Bulu tangkis, volley. Kalau lu gimana? Dari Bung Wildan. Kalau gue, kalau masalah hobi tuh bisa berubah-ubah, Cok. Oh iya Berubah-ubah. Kayak waktu kecil gue suka bola, terus tenis meja, dan pas SMP gue lari ke gunung. Itu mungkin lebih ke apa ya? Situasi diajakan teman atau emang dari sendiri emang pengen ganti-ganti hobi? Kalau diri pribadi sih kayak emang cepet bosan sih gue tuh. Cepat bosan. Kayak pengen ngerasain semuanya. Iya. Mencari pengalaman. Kayak dirauk semuanya. yang gue bisa lakuin ya gue lakuin gitu. Ya mungkin itu ya pengembangannya ya. Nah, Terus kan misal lu nih sekarang nih kan lu hobi lu mendaki gunung nih. Ya bisa dibilang gunung ya berarti ya. Lebih ke ya naik gunung lah. Dari diri lu sendiri nih naik gunung itu emang lu bakal selamanya nih apa ini udah hobi terakhir lu di hidup lu? Mungkin Buat naik gunung terus gitu. bakal bisa berubah karena fisik ya, tergantung fisik. Oh, jadi tergantung. Tapi untuk saat ini masih banyak yang pengen gua Explore gunung-gunung kayak di Jawa, terus di luar Jawa. Tapi intinya sih ke Rinjani. Iya tuh. Siap. Poin utama biasanya pendaki orang gunung itu ke Rinjani, poin pertamanya. Terus sama semoga aja bisa ke Semeru. Amin. Semoga tercapai. Kalau dari Bung Fajar, Iya. untuk sekarang lebih mengarah ke hobi ngapain ke apa nih? Ke apa? Biasa sih lebih ke bulu tangkis sekarang ya. Olahraga. Iya olahraga. Tetap olahraga. Sama mungkin lebih ke atas saya senang aja naik motor jalan-jalan aja gitu. Kayak bawa motoran kemana kayak jam 11 nih ada terbesit, oh kesini ke Citra contoh aja. Ya udah jalan aja ke Citra kayak
kalau bukan dari olahraga ya mungkin itu bulu tangkis. Mungkin kalau dari hobi-hobi sekarang ya kegiatan-kegiatan coba kuliah, pulang kuliah, kupu-kupu gitu kan. Kuliah, pulang. Udah sih gitu aja. Hobinya ngerjain tugas. Iya. Agak sulit ya itu ya. Itu emang kewajiban gak sih? Iya iya. Tapi kalau buat gue mungkin itu aja sih, kayak nggak ada. Gue tuh kalau ke hobi itu kayak nggak terlalu mantengin, kayak oh gue nih kayak contoh kayak gue hobi bulu tangkis atau gue bisa main bulu tangkis, nggak terlalu ditekunin. Jadi sekedar ya udah gue bisa, kalau gue ada waktu gue lakuin itu, nggak kayak harus dikembangin banget sih kalau dari gue ya. Jadi hanya sekedar hobi. Iya. Tadi kan bahas suka kayak intinya suka kayak keliling gitu ya, Oke. keliling random gitu. Iya iya iya. Itu keliling random gitu emang ada tujuannya atau emang ngikutin, kalau misalnya naik motor kah, naik mobil, ngikutin setir aja apa? Autopilot gitu ya. Iya. Tapi ada sih kayak mungkin lebih nyari apa ya, biasanya kita juga kan pusing bikinin tugas pasti aja, apalagi kan sekarang zaman-zamannya mau UTS kayak oke lah Namanya biar hobi, kita nah, rehat. Refreshing. Kan nggak mungkin juga kan kayak dadakan, aduh misalkan gue capek nih main bulu tangkis malah tambah capek gitu. Nah makanya mungkin yang sering gue lakuin ya itu, mending naik motor jalan-jalan kan nggak terlalu capek daripada main bulu tangkis lari-lari gitu. Sambil nge-refresh otak juga. Iya. Biar nggak jenuh ya. Nah mungkin kalau udah emang weekend gitu kan, hari Sabtu kah atau Minggu kah, kalau emang ada waktu kesempatan ya main bulu tangkis aja gitu. Tapi kalau gue tak boleh nanya nih, kayak lu kan ini Van, lu kan ya dari kecil udah dikenalin banget bola gitu kan. Ya. Kayak ada gak kayak mungkin lu terbesit dalam pikiran kayak mengembangkan hobi lu itu, kayak oh gue kayak pengen jadi pemain bola kah, atau yang dicita-citakan lah. Itu dalam diri gue tuh sebenarnya pengen banget. Oh Gue dari kecil udah dikenalin bola, udah kayak dalam diri gue pengen banget lah main bola terus. iya iya. Tapi orang tua gue itu sebatas ngenalin bola doang, nggak mau kayak anaknya tuh nggak terlalu ngedukung buat gue ke ranah sepak bola yang lebih profesional. Oh iya iya. Dalam diri gue pengen banget sebenarnya jadi pemain bola. Ya, lu ada tujuan awalnya kan. Iya. Ada yang mau dikembangin lah gitu lah. Pengen banget gue ngembangin bakat gue sebenarnya. Cuman mungkin ada satu dan lain hal, orang tua gue juga nggak terlalu setuju gue main bola terus. Jadinya ya gue nggak disetujuin lah buat ke ranah sepak bola yang lebih profesional. Sebenarnya gue ya rada sedih lah Iya iya. kalau nggak bisa main bola. Sebenarnya gue iri juga sih sama anak-anak muda yang masuk timnas, masih muda. Sementara umur gue udah tahun ini 19. Anak muda kemarin kayak Marcelino ini umur berapa ya? 18 apa 19? 19 sih kayaknya. Ya umur-umur masuk itu seumuran kan. kita lah. Iya. Gue iri sebenarnya, pengen jadi dia, bisa masuk dia timnas, bisa kan. masih muda, di umur Iya. yang semuda itu udah bisa masuk timnas. Apalagi kayak basicnya itu sama, dia bola nih, gue juga bisa main bola Iya. gitu. Oh iya. Jadi gue ada iri di situ, tapi ya mau gimana, kita juga nggak bisa maksain Tapi lu nyerah, keinginan. beneran? Nyerah. Gue nggak masuk ke menyerah sih. Sebenarnya gue lebih nurut ke orang tua aja, Lebih. nggak mau maksain. Gue juga takutnya kalau gue maksain orang tua nggak setuju. Gue udah jalanin apa yang gue mau 100% gitu ya. pengen all in ke sepak bola, Iya. tapi orang tua nggak setuju, jadinya gagal kan. Kasian juga di guanya. Iya Udah berjuang gimana ya? Berjuang di sepak bola buat jadi orang yang profesional di sepak bola, tapi orang tua nggak setuju kan. Takutnya jadi ada penolakan juga dari diri gua. Ya, berarti untuk sekarang lu kayak emang Gua sekedar emang- hobi doang, Ya, bukan hobi, tujuan. bukan tujuan. Ngalur aja sih gue sih sebenarnya. Jadi gue gimana ya? Kalau sekarang sih gue lebih ke
main futsal ya. Main futsal kalau misalnya banyak tugas atau gue lagi stres, gue tempat healing paling enak tuh main futsal. Iya, gue sering denger sih kata-kata gitu. Ya banyak di sosmed itu kayak yang bilang kayak lu lagi stres, lagi banyak pikiran, bawa aja ke futsal. Kayak main futsal tuh Iya, patah-patahin pikiran-pikiran yang berisik di otak gue tuh jadi tenang, jadi hening, jadi nggak ada pikiran yang berisik lagi gitu kalau gue main futsal. Ya fokus aja, kita udah ke fokus main nih. Oke lah, udah gak usah mikirin lain. Iya. Nah makanya itu juga tuh. Gue sebenarnya dulu emang dari dulu juga pengen banget loh main futsal. Kayak gue seneng banget, kayak mungkin di teman-teman di perum gue juga kayak, oh ya main futsal, gue ayo aja walaupun gue jadi kiper atau coba back, coba ibaratnya ya udah usir-usirin bola aja gitu kan. Tapi itu ada nggak sih? Katanya bakal ada antar fakultas tuh. Itu masih lebih ke wacana ya kalau yang dari yang gue denger ya, yang gue dapat info dari cutting itu emang bakal ada, cuman nggak tahu wacana. beneran apa ya, wacana. Kayak obrolan sekilas Iya, mungkin kayaknya ya. seru. Iya sih, pengen Iya sih. Kalau ada sih gue ikut banget sih gue sih. wajib. Karena emang wah udah basic dari Antar bola. fakultas kan, mana kita juga masih maba ya kan, belum pernah ikut kayak turnamen di kampus kan. Cuma bola aja doang. Iya, Dan itu pun kalah. Iya. Waduh. Turnamen Mobile Legends Ya itu udahlah ya. kalah. Nah, Lumayan pertama. mungkin dari Buldan ini. Kalau menurut lo dari hobi lo yang sekarang deh kayak gunung, ada nggak kayak mungkin lo kayak berpikiran kayak oh gue ngembangin ini nih, atau mungkin lo jadi content creator atau buat ngembangin hobi lo? Biasanya kan orang itu apa ya, profesi atau pekerjaan, contoh jadi content creator berawal dari hobi. Iya. Apalagi nah berhubung Bung Wildan ini orangnya suka dengan alam, pasti kan ada banyak yang figur-figur yang untuk di kontenin atau di share gitu, kayak ya di gunung, di foto apa, ada itu kelanjutan kayak oh gue jadi content creator kayak atau apa, pernah nggak? Berarti berhubungan kayak apa ya? Bikin-bikin kayak gitu ya. Iya. Nggak suka sih kayak ngekspor gua lagi di mana kayak gitu. Paling jadi berarti hobi lu itu coba kayak oke, ini hobi gue dan gue nikmatin gitu. Mati. Oh gitu. Kayak misalkan orang kadang kayak gue suka gunung nih. Nah, mungkin dari karena dia suka gunung, dapat view bagus, dia kayak share, wah gue suka gunung nih. Foto di video ya kan. Iya, jadi kayak dia mengeksplornya itu ekspresikannya di sosial media. Nah, mungkin itu biasanya orang awal bola content creator gitu tuh. Jadi Iya, hobi-hobi dari ya kan? hobi. Ya kayak lu juga bisa main futsal kan, lu foto-foto di video jadi konten. Biasanya sih bola dari gitu. Konten di videoin lagi main bola terus pasang quotes galau kan. Nah, gitu. Nah itu biasanya. Lu gak ada kepikiran? Tapi dari gue sih nggak ada ya. Oh gak ada ya? Ada pertanyaan nih. Gak ada nama. Yang mana nih? Bagaimana cara mungkin ini ya? Bagaimana Nomor 2 ya sih. cara Anda mengatasi stres? Ya mungkin kayak pelaranya ke hobi gak sih pasti langsung. Iya, balik lagi ke yang tadi. Iya. Misal kalau emang stres, kalau lagi banyak pikiran atau apa, kalau dari gue sih main futsal. Iya. Kalau dari Bung Wildan nih, Nah iya ini. naik gunung. Nah gitu ya. Kan hobi lu nih kan naik gunung ya. Berkaitan dengan mengatasi stres, apakah naik gunung itu bikin lu melepas stres kah, atau emang naik gunung itu emang udah kebiasaan lu, atau lu mengatasi stres ada cara lain tersendiri, cara lu tersendiri? Sebenarnya Cok, kalau naik gunung tuh kalau masalah stres ya, mungkin kayak seminggu itu ada stres, tapi nggak mungkin kita bakal naik gunung di Iya seminggu sih. itu sih. Masalahnya kan Masalah waktu Waktu kan. juga ya, Waktu, jarak. ekonomi. iya maksudnya prepare-nya juga Iya, pasti kan prepare kan wah, jauh-jauh masa hari. ya kayak kita kayak orang naik gunung kayak ngajak nongkrong kan nggak mungkin juga sih. Masa kita
misal di hari Rabu nih, Rabu pengen naik gunung di hari Jumat, jadi hari Jumat langsung kan nggak mungkin. Jadi mesti jauh-jauh hari banget, misal Kayak 2 minggu. Orang-orang kan pada bilang lu naik gunung berarti lu kayak depresi banget ya. Enggak sih anjing. Gitu. Berarti ngatasin stresnya lewat apa nih? Misal banyak tugas lah, atau mungkin ada masalah pribadi, ngatasin stresnya gimana nih? Nah, Bung? meluapkannya gitu kayak Kayak gua kalau ngasain stres tuh kayak lihat dari stresnya itu sih. Kayak misal kayak tugas, stres karena tugas kan banyak. Ya gue kerjain lah tugas-tugas itu. Jadi stres itu kayak emang udah biasa. berarti lu kayak apa ya, bukan lu malah berarti orangnya lu menghadapi, bukan kayak oh gue stres ya udah gue melakukan hal lain. Bukan Berarti lu menjeda hadapi. dulu ya, Iya, langsung dihadapi. Emang langsung langsung hadapi kayak gitu. tantangan gitu sih. Oh Bung satu ini Iya. keras juga ya. iya iya Mentalnya boleh. Berarti enggak Emang kalau naik gunung tuh bikin adem. Coba aja. iya iya. pengen sih satu waktu. Mungkin Bung bisa ajak Iya. kami kita. Ayo, nanti kita wacanain aja. Ya, ini wacana dulu aja, Iya, basa-basi dulu. diinfokan aja Mana HTM-nya mana dulu. tahu kita beneran jadi naik Berangkat. gunung ya kan. Wah, Mungkin kita bisa di konten berikutnya. Ya mungkin kita bisa bikin romantis ya. Kita bikin romantis, saling main alat pip. Dari siapa konten bisa bikin podcast di gunung. Iya, kan podcast akan berlanjut di gunung, mungkin di atas gunung dengan view awan kita ngobrol-ngobrol. di atas awan ya. Iya. Misal kan Bung Wildan ini kan katanya suka menghadapi masalah, suka dengan tantangan. Tapi ada nggak sih dari Bung Wildan ini yang ditakutin dalam hidup? Kalau ditakutin berarti kayak kepunyaan ya. Gua kalau Iya, bisa jadi. ditanya tentang kayak gitu sih mungkin lebih ke kepunyaan. Kayak seperti keluarga terus orang tua kan, teman, kayak takut aja kehilangan. Takut kehilangan, atau sebelum sukses takut udah mereka hilang gimana gitu. Nah, apa gimana ya bilangnya ya? Sulit ya mungkin ya, agak Berat sih. mengutarakannya ya. Berat Iya. sih kalau udah masalah keluarga ya. Sulit emang. Kalau ketakutan soal keluarga pasti kita semua takut kalau kita belum sukses, orang-orang yang sekitar kita udah nggak ada. Iya. Gitu. Pasti ada ketakutan. Atau ada ketakutan yang lain? Lebih ke keluarga aja. misalkan kayak ya dalam tujuan hidup contoh. Sekarang kan lu kuliah juga kan. Iya. Nah kayak mungkin lu udah kayak was-was, aduh gue kuliah nih, kayak contoh mungkin prospek atau jenjang karir berikutnya itu kayak apakah udah ada ketakutan atau kepikiran gitu, aduh kayak kan lu sekolah psikologi, kayak lu lulus kayak aduh gue jadi psikologi gak ya, kayak ketakutan, kayak was-was dalam mungkin karir kedepannya gitu ya. Ada. Kalau gua masuk jurusan ini tuh bukan karena tujuan hidup, lebih kayak pengen punya ilmu dari situ. Oh, pengalaman atau pengalaman, Emang dari relasi. pengalaman ya. Jadi kalau gua ada pada profesi psikolog, berarti itu bukan tujuan hidup sih, lebih ke emang bakal senang aja jalannya. berarti kayak nggak terlalu lu tujuin gitu ya. Oke. Berarti memang jurusan ini tuh emang buat sekedar dapat ilmunya aja. Mungkin kan psikolog nih, yang pekerjaan yang lebih mengarah pada psikolog kan misal HRD, jadi konselor. Itu ada nggak tujuan apa? Pikiran-pikiran mau ke sana gitu? Nggak ada sih, kayak emang kalau gua kesana tuh kayak emang kebutuhan aja gitu, kayak kebutuhan ekonomi atau kebutuhan membantu orang lah kayak gitu. Berarti lebih banyak pure ke emang nyari ilmunya aja di psikolog ini ya. Tapi lu sendiri gimana? Kalau gua sih untuk sekarang, karena
emang dari dasar keluarga atau orang tua gue emang nggak setuju gue main bola. Dengan masuknya psikolog ini membuat gue kayak sadar kayak nggak usah terlalu mikirin sepak bola atau olahraga lah, lebih ke jalanin dari fakultas atau jurusan psikolog ini. Gue dari kemarin tuh udah sempat ada pikiran apa gue jadi HRD aja ya. Jadi mulai apa sih memberikan transisi nih Iya, dari apa sih yang kita suka gitu. jadi gue hampir menyerah ke arah sepak bola. Jadi lebih menghadapi apa yang emang udah dijalanin gitu loh. Kayak gue jadi HRD ntar, kalau nggak jadi HRD pun emang dari diri gue juga sekarang ya, untuk sekarang emang pengen nerusin dari jurusan ini sih. Pekerjaan di depannya gue emang bakal gue niatin untuk ke HRD gitu. Kalau dari Bung Fajar? Kalau gue pribadi ya, gue tuh emang awalnya emang ada niatan dulu kan, kita throwback mungkin sedikit yang pas saya SMA. Kayak saya tuh kepikiran kalau lulus kuliah, tapi bukan psikologi awalnya. Awalnya itu mau ke arah bisnis. Tapi karena mungkin yang gua lihat kayak bisnis kayaknya sekarang tuh makin rumit, makin apa. Nah, entah terbesit dari apa ya, ada suatu guru BK yang bisa bilang menginspirasi kenapa masuk model. Iya, role modelnya kayak kamu tuh apa sih kira-kira yang bikin kamu saya tuh nyaman, saya tuh enak. Nah, saya mikirnya kayak gue tuh kayak psikologi, kayak jadi jalan gue psikologi. Dan lagi pula kan prospek psikologi kan bisa dibilang banyak ya, bisa HRD atau konselor atau segala macam. Nah, yang gue pikirin itu kayak gue harus ngembangin bakat gue dah. Lagi pula gue orangnya dari dulu suka dicurhatin gitu kayak misalkan teman-teman gue kayak oke lah, gue ngobrol, gue tampung cerita lo, gue tampung, kayak senang aja gitu. Nah, mungkin gue pengen ngembangin itu daripada yang gue hobiin dari awal tuh kayak bulu tangkis. Gue gak terlalu berbakat di bidang olahraga, gak terlalu bakat masa iya bakat sih motor-motoran keliling-keliling kan kayaknya apa gitu. Nah, makanya gue ngembangin bakat dalam diri gue itu di psikologi, dan gue kembangin. Siapa tahu ini emang ilmu gue sangat berguna kan, yang lain kan kita gak tahu juga ke depannya gitu. Makanya berarti lu lebih suka mendengarkan orang lain daripada bercerita gitu nggak? Lebihnya gue sebenarnya apapun kayak hayo gitu loh. Gue sebenarnya kayak pengennya mengayomi mungkin orang-orang terdekat gue, teman-teman gue. Ada satu momen juga di mana gue emang bener kayak fix gue psikologi. Gue untuk kembangin diri gue, lagi gue orangnya senang banget kayak diceritain atau orang-orang cerita atau gue pun sendiri cerita. Kayak saling bebas aja. Iya, kayak berekspresinya gue pengen bebas berekspresi dengan orang-orang terdekat gue. Nah, mungkin berarti dua-duanya lu suka. Nah, ya kan gue harus ada ilmu juga dong. Masa ya gue juga ngobrol-ngobrol, gue misalkan kasih saran, dan itu nggak tahu bukan doang gue kalau gue gak psikologi kayak aneh gitu. Kayak lu, gue nanya tentang bola ke mungkin Bung Wildan yang nggak proper ke bola ya. Gue juga proper sih bola. Orang juga main futsal. Main futsal juga beliau. Ternyata beliau. Iya, kayak gue nanya gimana cara ngejinakin kucing yang ke orang yang nggak suka kucing gitu kan, kayak aneh aja gitu. Makanya bertentangan. Gue butuh mungkin kayak pembelajaran yang tepat buat gue sharing juga ke orang lain. Mungkin itu potensi yang gue kembangin gitu ya, yang mau gue kembangin di psikologi ini. Mungkin itu aja sih. Itu ya. Oke, kita ganti nih. Ada pembahasan selanjutnya. Terlewat lah pikiran gue. Kalau dari lu berdua nih,
Lu mengartikan cinta itu sebagai apa sih? Bung Pajar dulu kali. Lama dulu ya. Oke. Sambil diminum, Bu. Kalau gue ya, boleh dimakan. Santai kita. Kalau gue ya mengartikan cinta kayak gue membagi cinta itu kedua ya. Kalau gue pribadi kayak cinta, gue tuh membedakan cinta ke orang tua atau ya keluarga sama ke mungkin yang di luar keluarga seperti teman atau pasangan gitu. Gue sangat membedakan itu ya. Soalnya kalau menurut gue mengartikan cinta itu kalau keluarga ya pasti cintanya itu sebagai kayak gue dari kecil bareng, gue yang dilahirin sama dia, jadi cintanya itu kayak bukan kayak cinta ke pasangan gitu. Kalau ke pasangan kita kan cinta kayak cinta perasaan gimana ya, kayak membuat Kayak gimana ya? Kayak hubungan deket. iya antar hubungan bukan antar batin. Kalau ke orang tua kan kayak cinta batin. Emang dari dalam hati, batin Iya. banget yang paling dalam. Memang udah mendarah daging kalau keluarga ya. Iya, makanya gue bedain itu sih, kayak gue nggak mau campur paut ya. Kalau gue cinta ke keluarga ya keluarga, kalau gue cinta ke teman atau pasangan gue ya itu beda lagi cintanya. Jadi nggak gue campur adukin biar di hati gue tuh gak bentrok. Kayak mungkin takutnya misalkan gue ada problem di masalah pasangan lah, kayak gini kan. Kalau kita menggabungkan cinta itu pasti kayak gue kalau marah ke sini pasti marah juga ke cinta-cinta yang lain. Nah kalau gue sih itu sih kayak mengartikan cinta itu kayak gue tuh harus bisa membedakan, memposisikan cintanya itu apa dan di mana gitu ya. Kalau dari dulu gimana Bu? Wildan. Menurut gua tuh cinta ya. Cinta, apa artinya cinta ya? Iya. Apa arti cinta? Menurut seorang Bung Wildan. Apa? Cinta. Menurut gua cinta itu kayak kenyamanan sih. Kenyamanan terhadap seseorang yang kita cintai. Seperti kata Bung Pajar, cinta kepada orang tua gitu. Berarti otomatis itu kenyamanan. Wah, Wah, ada suara. ini backsound. Ada backsound baru, guys. Oke, tadi ada sedikit problem dari suara. Ya, kita lanjut tadi sampai mana tuh? Arti cinta ya? Iya. Kita menurut Cinta ya. Menurut Bung Wildan. Kita lanjut. Kayak gua bilang tadi, cinta itu kayak kenyamanan tersendiri sih di balik seseorang. Di misal kayak Bung Pajar tadi, cinta, kenyamanan di dalam keluarga, takut kehilangan. Itu sih yang dinamakan cinta menurut gua. Kalau dari gua, cinta, arti cinta menurut gua mungkin gak beda jauh dari Wildan ya. Kenyamanan, bisa juga kenyamanan, bisa juga kedekatan. Kalau kedekatan bisa sih kedekatan ya. Karena cinta kan, kalau kita bahas cinta lebih ke manusia, sebelum ada cinta kan kita harus dekat dulu. Nggak mungkin kita melihat orang nih lagi lewat, misal orang naik sepeda, cowok, Cinta. Waduh. waduh, wah kayak ini orang ganteng, cinta. Kan nggak mungkin. Iya, Jadi iya. menurut gue sih cinta harus ada kedekatan dulu, habis itu kenyamanan, baru ada cinta yang benar-benar cinta kepada manusia tersebut atau personal itu. Itu sih dari gua. Kenyamanan yang tidak mau hilang. Iya. Kalau bisa tidak hilang. Iya. Tapi kalau gue ada satu nih, ada satu kayak mungkin quote dari ya video-video lah dalam arti cinta. Kalau menurut lo gimana berdua nih? Cinta itu adalah suatu dimana kita ada rasa takut kehilangan sesuatu orang. Itu hanya itu aja.
nggak ada kayak misalkan rasa menyayangi. Jadi kayak arti cinta itu adalah rasa takut kehilangan. Kalau menurut lu gimana itu? Cinta Kalau adalah rasa cinta, takut untuk atas kehilangan. kalau gue sih nggak terlalu setuju. Oke. Karena kalau cinta dikaitkan dengan rasa takut kehilangan, itu lebih ke khawatir nggak sih? Oh iya iya. Jadi Karena maksudnya kayak gini loh. Misalkan kalau gue punya sesuatu barang atau gue punya teman dan misalkan gue kehilangan teman itu dan gue biasa aja, berarti itu nggak cinta. Tapi kalau gue itu kayak waduh nih teman gue hilang gitu, kayak ada rasa kehilangan, ada rasa takut kehilangan, itu adalah titik di mana itu adalah cinta gitu. Oke. Tapi menurut gue sih kalau kata kehilangan di dalam definisi cinta ya nggak ada. Soalnya kalau cinta terus takut kehilangan, itu menurut gue level cintanya itu biasa. Jadi orang yang level cintanya udah besar, dia nggak akan mengenal arti kehilangan. Oh, itu kalau menurut gue itu mungkin lebih ke misalnya gue cinta sama seseorang, terus gue memiliki rasa kehilangan, takut kehilangan. Itu menurut Bung Wildan belum terlalu masuk ke cinta ya. Contohnya kayak apa ya, kayak LDRan. Mungkin Kan itu kita nggak mungkin berkomunikasi Iya. setiap waktu kan. Oh paham, berarti menurut Bung Wedang ini hanya perasaan bukan cinta ya. Iya. Jadi esensinya itu hanya perasaan tapi bukan cinta gitu. Mungkin ya. Ya, Kalau jadi- yang bisa gue tangkep ya, kalau cinta berarti itu kan cinta. Misal gue cinta sama seseorang tersebut harus emang cinta juga ke gue, biar dalam percintaan tersebut nggak ada rasa takut kehilangan, gitu nggak sih? Oh iya, paham. Jadi saling mencintai, dewasa, dan dengan adanya cinta yang dewasa itu kita nggak bisa atau jadi nggak punya rasa takut kehilangan. Oke. Jadi emang arti kata cinta itu tidak ada kehilangan. Iya, benar juga sih. Ya. Kecuali kehilangan karena kematian. Menurut gua Enggak juga. soalnya kalau orang yang udah dalam mencintai, jadi yang seperti gua tadi bilang, tidak ada kata kehilangan, mau dia mati atau pergi kemana, jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Itu yang dinamakan cinta. Boleh juga. Ya. Paham. Mas. Emang Bung Wildan ini kotes puitis yang sangat Iya. sangat wow di kampus kita, guys. Ya, agak deep ya. Ya. Oke, mungkin Sudah Itu aja sore. ya? itu aja Iya ya. pembahasan kita. Sudah lebih dari 30 menit juga. Sudah lewat dari waktunya juga. Ya sudah lebih. Kita juga sudah lama di sini, mungkin Udah nggak enak mulai- sama orang yang di sini. Iya, udah mulai ngalor gitu juga. Kalau ada pertanyaan lagi bisa di komen ya. nanti Iya, bisa bikin podcast lagi. Iya, Bisa sih. Dua. Ada kata-kata terakhir. Oke. Sudah saya lelah. Ada quotes atau apa? Terus ya? Gak ada. Jangan- Mungkin kalau dari Iya. gua ya lebih ke jangan, kalau di psikolog katanya sih jangan bilang jangan ya. Iya, jangan bilang jangan. Kalau bisa luangkanlah waktu untuk diri sendiri. Jangan jangan. Iya, jangan lagi. Aduh. Nggak selalu kita harus bersama orang lain atau bersama barang tertentu atau apa yang kita punya. Kita harus juga lebih mementingkan kepada diri sendiri, lebih ngenalin sifat dan perilaku yang ada dalam diri kita. Oke. Itu aja sih dari kita. Ya. Berarti intinya jangan lupa mengenali diri sendiri. Jangan lupa ngenalin Iya. diri sendiri. Mengenali diri sendiri, dan kalau kamu emang sudah mengenali diri sendiri, ya harus dikembangkan potensi kamu itu apa. Jangan cuma, Iya. apalagi yang balik banyak sekarang ikut-ikut tren doang. Itu Apa FOMO? Iya, Ya, apa-apa. FOMO bisa Iya, jadi tuh FOMO.
Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan Adik-adik. sampai misal kalian bingung bakat kalian apa ya, aduh gue kayaknya nggak punya bakat Iya, nih, jangan gini-gini. FOMO. Kalian itu artinya kan kalian belum mengenal diri kalian, potensi apa yang dalam diri kalian. Iya, betul. Jadi ya Carilah jangan potensi. jangan mungkin bisa lewat membangun relasi dari teman. Iya. Karena teman juga kan bisa jadi mengetahui Atau mungkin bakat kayak yang ada dalam diri. itu ya, pengalaman sama sharing-sharing, jadi Iya. mungkin terinspirasi, mungkin bisa seperti itu ya. Jangan ikut-ikut tren saja teman-teman. Iya, jangan FOMO. Masalahnya apa ya? Banyak nggak orang baik. yang terjebak mungkin dari itu ya. Kayak mindset hidupnya berubah gara-gara FOMO, ikut-ikut tren. Jadi mungkin bisa dibilang tatanan hidupnya jadi kacau. Iya. Udah, Karena cuman pengen ikut-ikutan aja. ikut-ikutan aja Biar biar penting FYP. Orang bisa gitu. Oke. Oke, mungkin itu sekian dari kami. Jangan lupa like,